masih membahas Medan Kriterium 2022. Kali ini kita kedatangan sponsorship kita, Wiralen. Ini bersama Abang siapa Bang? Antonio. Abang Antonio sebagai Saya sebagai GM Sales Marketingnya. di Indonesia. Enggak lah, Medan. Oh, GM Marketing Wiralen Medan. Di Medan. Oke, nah dengan kakak Indah sebagai Marketing Communication di Medan. Iya, di Oke. Wiralen Medan. Oke, Bang, apa kabar Bang? Kak sehat? Alhamdulillah Ya. sehat. Biar nggak kaku kali kan Kak. Ya. Tapi suka olahraga juga? Ya. Apa? Suka. Ya. Saya juga kebetulan saya pecinta sepeda sama olahraga futsal lah. Tapi kalau sepeda saya pribadi semenjak 2 tahun pandemi ini kan ada beli sepeda lipat. Ya, jajal produk sepeda. pandemik bahasanya. Cyclist Iya. pandemik mereka bilangnya. Berarti ini bisa main juga nih Pak? Ya, Dengan karena di sana Wiralen kan sama yang Ada kategori folding bike untuk sepeda lipat. Mungkin kalau Bapak ada waktu Ada, saya udah cek websitenya ya. ya, Ada. bisa main, tapi harus pakai jas mainnya. Hah? Iya, jadi mainnya pakai jas untuk Oh, iya? sepeda lipat. Ya, karena itu mengikuti si Inggris punya. Inggris main pakai jas. Blazer bener-bener yang formal gitu Mas Ri? Yes. ya, minimal kali mungkin bisa kemeja sama dasi. Dasi yang penting formal. Formal. Karena celana sepeda. Karena ini it's for fun, bukan it's Oke. not all about race. Cukup seru. Pasti itu ada historinya itu pasti. Ya, pasti ya. Oke. Karena kan memang sepeda lipat diciptakan untuk bekerja. I see. Dipakai di Oke. Inggris, dilipat, masukkan ke train. Oh, untuk kepraktisannya. Iya, harus benar. Profesional Buat udah train. expert. Oke, kita coba. Wiralen ini Nah. memang bisnis properti kan Pak? Iya, kita core bisnisnya memang bergerak di bidang properti, real estate, khususnya di segmen perumahan kita. Oke. Iya. Di Medan ini kan kita banyak kompetitor nih. Apa sih Iya. kelebihan Wiralen ini sebagai Sebagai apa ya? Developer lah. Developer lah. Perusahaan properti gitu. Properti. Nah, sebenarnya sih kita kalau bilang kelebihan enggak sih, kita lebih ke lebih uniknya. Kita Oke. melihat sekarang kan banyak perumahan di Kota Medan dibangun sekedar bangun aja. Tapi Oh, kalau oke. kita di sini Wiralen kita membangun sebuah hunian, sebuah komunitas Ya. di mana orang tinggal di dalamnya itu harus merasa nyaman. Nah, jadi ada 3 faktor, aman, bersih, dan indah. Itulah konsep yang kita hadirkan setiap kali kalau penghuni kita tinggal di perumahannya Wiralen, itu ada rasa aman, ada rasa bersih dan indah. Oh berarti kalau setiap komplek perumahan itu yang dibangun Wiralen masih tetap manajemen dipegang si Wiralen. Iya, itu yang Iya. benar. Supaya bisa kenal tetangga ya. Jadi Iya. kita ada, karena kan banyak sekarang yang kita tetangga kiri kanan kita pada nggak kenal. Mungkin Wiralen yang bisa menyatukannya, Iya. bisa kenal kiri dan kanan. Oke. Iya. Terus selain itu ada nggak, maksudnya harga kami jauh lebih murah atau kami strategis, boleh dijelaskan apa? Di mana aja nih Wiralen yang udah ada di Kota Medan? Oke, mungkin Bu Indah bisa. Kalau Kak Indah, Kalau terkait harga mungkin Pak Antonio ya. Nanti Ya. saya ada hal lain lagi nih Siap. Pak yang saya jelaskan. Ya. Kalau untuk lokasi kita ada di daerah Medan Helvetia, Givenchy One yang lagi ngetrend di Kota Medan saat ini. oke. Terus kalau itu segmen middle height lah kita bilang ya, Ya. mungkin harga rumah sekitar 1 M ke atas. Terus kalau untuk harga rumah 500 juta sampai 300 jutaan, kita juga ada bangun perumahan eksklusif di daerah Simalingkar. Itu namanya River Valley. River Valley ya. River Valley. Oke. Benar, itu juga jadi favoritnya jalur sepeda. Ya, untuk nanjak. Nanjak yang arah ke apa itu ya? Pancur Batu atau Iya, benar. Durin Pitu orang bilang. Durin Pitu, Sembahi. Benar itu. Ya, Pasti kalau yang hobi sepeda udah tahu lah perumahannya. benar. Tapi itu masih berjalan apa udah habis? Masih berjalan. Kita Masih pengembangan di tahun 2022 untuk perumahan kita yang akan expand hingga ke tahap keempat, tahap kelima. Oke, untuk dari Kak Indah tadi? Oke, nah jadi gini, tadi kan ada pertanyaan apa sih unikan atau Ya. mungkin kelebihan dari Wiralen ya? Iya. Saya membahasnya itu dari perspektif komunitas. Oke. Karena kalau misalnya kita tahu sendiri, saya bukan mau mengatakan kompetitor kita itu begini-begini enggak, tapi dari kitanya sendiri kelebihan kita adalah bagaimana kita menciptakan tribe atau Oke. membangun tribe. Mungkin tahu ya tribe itu Nggak apa sih? tahu Kak. Maksudnya kan pendengar kan mungkin ada yang nggak tahu, maksudnya biar lebih Oke, tribe itu bahasanya coba tribe itu apa tuh Kak? pasukan lah ya, pasukan atau mungkin Pembela. Iya, evangelis. Ya, tahu ya, Acu tahu ya. Evangelis atau tribe itu pembela ya, Iya. pembela benar atau pasukan gitu. Nah, jadi kita berupaya gini, Kiki. Ya. Kita pasar-pasar kita itu kan ada yang dari lintas generasi ya, Oke. ada dari generasi baby boomers sampai Gen Z seperti kalian nih, kan gitu. Nah kita berusaha bagaimana sih cara kita memenangkan hati dan pikiran mereka. Dengan cara apa? Kita merangkul komunitas yang ada. Oke. Dan kita tidak terbatas pada komunitas atau komunitas yang
pekerja tidak, tapi seperti kalian nih runners atau mungkin cyclist Iya. atau apapun, ini kita rangkul demi apa? Supaya memenangkan hati kalian nih. Iya. Makanya tadi saya setuju ya, kita setuju, saya dan Pak Antoni setuju ketika Kiki mengatakan nanti pada saat kita ikut pada kegiatan event management Iya. itu kita jangan jualan. Kita setuju karena Iya. memang itu tujuan kita. Nah, Benar. jadi sesuailah dengan tagline-nya kita ya, bahwasannya kita nggak mau jualan nih, cinta itu butuh rumah kan gitu. Oke. Karena cinta itu bahasanya universal. Ya. Kan? Terus rumah apalagi itu universal, kebutuhan gitu kan. Ya. Tapi si Wiralen sendiri udah ada ngeluarin kayak home smart gitu nggak, yang bisa pagar buka sendiri, lampu hidup sendiri gitu nggak sih? Iya, itu salah satu passion ataupun harapan kami untuk itu namanya smart home ya. Smart home, jadi pintu CCTV semua terintegrasi dengan teknologi. Tapi di sini selama 2 tahun terakhir ini kita melihat perubahan sikap ataupun anak-anak muda dalam hal bekerja, melakukan aktivitas semuanya lebih banyak di rumah sekarang. Jadi di sini kita Wiralen mencoba menghadirkan kedepannya perumahan kita itu selain mengaplikasikan teknologi, kita juga berharap rumah itu bisa menjadi sebuah tempat untuk bekerja. Ya. Rumah itu juga sebagai tempat untuk berkumpul bersama keluarga dan juga hangout bersama teman-teman. Ya. Jadi kita akan sediakan satu teknologi yang tadi smart home, yang kedua ada space khusus untuk mereka milenial ini bisa bekerja di rumah lebih nyaman, space khusus untuk berkumpul berceria bersama keluarga mereka, ataupun fasilitas yang kita hadirkan itu sehingga penghuninya itu semua di dalam perumahan itu bisa seperti tadi bilang Bu Indah ya, tribe, komunitas, mereka bisa bercengkrama, berkomunikasi, sosialisasi sehingga terbentuk sebuah komunitas. Iya, Jadi, satu lagi saya tambahkan ya, langsung ya. Jadi tadi ya Pak Antoni mengatakan tempat kita apa tadi Pak, istirahat, belajar atau apapun gitu ya. Jadi rumah itu kita akan membangun kehidupan, membangun kehidupan dan membangun cerita. Karena rumah itu tanpa kita bangun cerita atau kisah di dalamnya, maka rumah itu akan terkesan dingin. Setuju ya? Setuju. Nah, itu dia. Jadi gini Kak. Jadi lagi-lagi cinta itu butuh rumah. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanya ini. Kalau gajinya pas-pasan itu gimana caranya bisa dapat rumah di Wiralen? Oke. Apakah ada sistem kredit seumur hidup atau bisa gimana? Karena kan kayak milenial ini sekarang kalau Wiralen mungkin kompetitornya untuk bagi milenial apartemen. Jadi gimana caranya anak-anak muda nih mau tetap beli rumah? Oke, Ya, ini lebih house konsultasi ya. lah jadinya nih ya. Iya, karena kan Oke, memang- buat para pendengar podcast ini mungkin saya akan sedikit sharing ya. Ini Iya. benar-benar real yang terjadi di lapangan. Jadi banyakan anak-anak muda sekarang ataupun kita bilang pekerja lah ya, Iya. gaji suami istri kita bilang. Iya. Bekerja suami istri katakan gaji UMK minimal Oke. 3 jutaan. Istri 3 jutaan, di combine 6 jutaan. Banyak orang merasa aduh 6 jutaan saya mau beli rumah seharga contoh 500 juta gitu Ya, bilang. benar. Kayak mana saya nabungnya, beli lagi biaya hidup segala macam. Benar. Justru di sini kita harus memanfaatkan sisi dari bank. Justru kadang masyarakat kita ini agak anti terhadap cicilan di bank. Tetapi kalau pinjol Cepat ya. cepat ya. Tapi makanya kita manfaatkan produk bank namanya KPR. Jadi di sini kita Wiraren memberikan sebuah fasilitas ataupun cara edukasi kepada milenial, ambillah cicilan kredit di bank itu sepanjang mungkin. Contoh harga rumah 500 juta, kalau kita berani ngambil KPR 20 tahun, itu cicilan mungkin sekitar 2 jutaan per bulan. Oh, masih ada sisa 4 juta ya dari gaji 6 juta 2 tadi. jutaan. Terus ada klausul dari bank, ini saya sedikit bocoran, mohon maaf kalau pihak bank ada dengar ya. Jadi klausul dari bank, di tahun kedua kita kredit, itu kita bisa melakukan pelunasan sebagian. Istilahnya kalau kita di kredit namanya BOM. Boom. Nah itulah manfaatkan anak muda. Misalkan kita nabung-nabung ada dapat bonus. Di tahun kedua ada terkumpul 50 juta, BOM aja. Ya. Bunga nggak akan dihitung, penalti nggak kena, mereka akan hitung ulang cicilan kredit kita lagi. Sehingga cicilan itu makin tahun akan berkurang. Makin ringan lah istilahnya. Jadi inflasi juga ada tiap tahun, terus cicilan makin nggak terasa, penghasilan makin bertambah. Gitu. Itu berarti si Wiralen ini ada sediakan konsultasi gitu nggak untuk cara beli, ada gitu berarti? Iya, ada. Jadi kita Wiralen selalu mengedukasi tim pasukan sales kita lah, gitu bilang, konsultan sales kita kepada calon pembeli kita yang biasanya enggak berpikir demikian, mereka justru wah ternyata ada kesempatan nih saya bisa punya rumah, cobalah. Gitu. Jadi mungkin saran dari Om bagusan beli rumah daripada apartemen ya, karena memang bisa
lebih jangka panjang ya sebenarnya. Oke, kalau sebut rumah atau apartemen itu tergantung kebutuhan ya, masing-masing orang berbeda. Tetapi kalau untuk di Medan sendiri sebagai pribadi saya menilai rumah masih menjadi tren yang lebih bagus daripada apartemen. Karena itu sebenarnya perdebatan antara aku sama istri, makanya aku mau nanya. Apalagi si Wiralen tadi mau bikin yang bener-bener home smart. Ya, pokoknya untuk anak muda pokoknya diakomodir lah semuanya. Rumahku surgaku. Ya. Jadi bro kalau sebenarnya gini Wacung dan juga Kiki ya, seperti Kiki nih misalnya udah sama istri gitu ya. Kalau kita sih berharapnya lebih enak tinggal landed house ya Pak ya, begitu. Karena kenapa? Interaksi dengan tetangga juga itu lebih intens. Itu tadi, jadi tidak dingin. Kalau apartemen kita mungkin dengan tetangga kita tidak saling mengenal kan. Iyalah, kalau ada apa-apa minta tolongnya bisa sama tetangga. Gitu. Karena mereka lah yang saudara terdekat kan. Jadi kalau misalnya mau beli rumah nih Pak di Wiralen gitu, itu datangnya ke tempat yang di kayak tadi ada di Simalingkarnya atau ada satu hub gitulah yang mau kemana gitu. Mau kemana nih mau beli rumah ini? Atau mau tanya-tanya sebelum beli, kan anak muda nih banyak yang takut-takut. Ya, kalau saya melihat sekarang orang kalau ingin membeli rumah, saya nggak akan terkesan jualan, tapi di sini orang pada saat ingin memiliki rumah, biasanya mereka akan terjun langsung survei ke lokasi. Di sini Wiralen selalu memberikan kesempatan kepada setiap calon pembeli ataupun orang-orang yang ingin memiliki rumah. Kita open, siapa saja mau datang ke perumahan kita, datang saja. Jadi kita mempunyai sebuah konsep, setiap perumahan kita ada rumah contoh. Kita ada fasilitas, ada infrastruktur yang nyaman. Jadi kesannya mereka datang seakan-akan berwisata, jalan-jalan. Jadi kita memang open, survei aja, nggak perlu ragu, datang aja, lihat dulu, bandingkan perumahan yang A dengan perumahan yang B. Jika cocok, ya silahkan dipilih. Gitu. Tapi dia bisa langsung beli di situ. Bisa. Jadi kita nggak memaksakan harus pakai ini gitu ya. Kita bahkan ada program survei lokasi tanpa turun dari mobil. Jadi kita benar-benar melihat rumah contoh kita secara virtual. Oh, pakai ini VR bukan? Oh enggak. Jadi dari smartphone kita bisa lihat secara virtual. Bisa juga kalau itu pakai link aja, boleh di-share linknya. Iya bisa. Nanti nanti boleh linknya bisa di-share di sini, bawah ini bisa dilihat. Teknologi luar biasa ya. Oke, ini kan Bang acaranya sepeda. Maksudnya kenapa mau mensponsorin acara sepeda yang tidak ada hubungannya sama properti? Ya, kalau boleh dikatakan secara simpelnya kita branding ya. Kita coba hadir di tengah-tengah masyarakat. Di situ kita tujuannya sebenarnya tidak jualan. Kita sebenarnya hadir, kita melihat sebuah komunitas. Komunitas sepeda ini kan adalah banyak berkumpul, baik dari yang umur masih muda hingga yang sampai usia orang tua. Sampai udah pensiun. Iya, dan ujung-ujungnya ya kita Wiralen hadir di sana. Kita mengharapkan ya kelak pada saat mereka ingin mencari sebuah dunia, mereka teringatlah nama Wiralen di situ. Itulah yang kita harapkan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sepeda nih tiba-tiba udah sur nih sama Wiralen, tiba-tiba aku mau pakai sepeda aku nih lah, bisa nggak tuh? Dan selain pada itu kan kita melihat sepeda ini kan sehat ya. Jadi tujuan event yang bergerak ke arah positif, kenapa tidak kita dukung? Gitu. Jadi mungkin nanti rumahnya bisa didesain yang suka sepeda, ada gantungan sepedanya, ada ini pokoknya. Mungkin kedepannya ada rumah khusus olahraga isinya. Tidak tahu pada saat kita event ada masukan seperti itu dari komunitas sepeda. Karena semua teman-teman di sini kalau mau datang ke Wiralen boleh sharing-sharing, ada masukan. Wiralen pokoknya terbuka lah untuk umum nggak. Justru perumahan kita semuanya hadir dari komplainan, hadir dari masukan dari semua followers ataupun pembeli kita. Oke. Nah, jadi salah satunya adalah itu tadi Wiralen itu merangkul komunitas. Nah, jadi kita melihat event ini seperti yang disampaikan oleh Pak Antonio ini positif. Dan kita mencoba untuk memperkenalkan Wiralen juga. Jadi satu awareness, kemudian kita juga itu tadi kita mau mempertebal konteks Wiralen untuk di benak kalian. Supaya anak-anak muda kalau mau beli rumah taunya Wiralen duluan kan? Iya, karena sebenarnya target kita adalah Gen Y dengan Gen Z saat ini. Gitu. Betul, karena mereka nanti yang bakalan punya uang ke depannya. Kita edukasi dari sekarang, kita investasi dari sekarang. Makanya teman-teman Gen Y, Gen Z kerja, cari duit, habis itu beli rumah di Wiralen. Bisa lihat dari Instagram juga, ada Instagram. Ada Instagram Wiralen ada ya. Wiralen Property. Nanti bisa lihat di bawah ini. Terus ini masukan dari pihak sponsor untuk acara Creator Room ini apa kira-kira? Masukan atau harapan? Mungkin tahun depan kalau bisa seminggu acaranya. Kalau bisa tahun depan rutenya dirubah ke
sampai ke luar kota. Mungkin lebih ini ya, lebih jauh gitu Iya. ya. Gitu. Kalau saya melihat dari semangat dari para peserta yang ingin mendaftar, ya saran saya sih kalau bisa ya setahun ada minimal 2 kali lah diadakan. Ya. Terus dari pelaksanaan event ya kita harapkan di masa-masa seperti ini ya bisa nanti para peserta juga bisa mematuhi peraturan yang ditetapkan panitia, ikutin protokol kesehatan, Benar. sehingga jika event ini sukses ya event kelak akan lebih mudah lagi dilaksanakan oleh panitia. Atau next event mana tahu Wiraland mau ngasih rumah untuk juara. Kita tunggu. Ini bisa tunggu lagi. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup Ya, kemungkinan. nanti dikasih rumah di depan Wiraland, ada rumah Setpam. Egi ada Ya, lagi kira-kira? oke, kira-kira ada lagi kira-kira yang mau disampaikan, Bang? Ya, oke. Yang kelima nih ya. Ya. Oke, jadi masukan ya. Itu tadi. Jadi kita harapannya tadi kalau bisa itu jangan 1 hari nanti untuk event selanjutnya. Ya. Tapi 2 atau 3 hari, mungkin maksimum 3 hari kali ya, gitu ya. Karena kenapa ini bisa dikatakan event besar. Jadi untuk sponsor pun ini merupakan kesempatan bagi kami ya, bagi company sponsor ini untuk itu tadi awareness, kemudian mempertebal konteks branding itu tadi gitu. Iya. Kalau 1 hari mungkin oke, selesai. Jadi kayak one off event. Jadi kita bikin sustain gitu. Ya, siap. Ya. Mudah doain aja Kak, kita di tahun depan kita bisa dapat 2 hari. Amin. Amin. Ya, dan Wiraland bisa jadi sponsor utama. Wah, nanti kita paling ditunggu itu paling tunggu sebenarnya. Utama dan tetap gitu ya. Oke John, itulah tadi cerita kita dengan Wiraland. Jadi kalian kalau mau ngelihat semua yang ada tentang Wiraland, kalian datang ke Lanut Suwondo 16 Januari 2022. Di sana nanti Wiraland ada buka stand ya. Ya, buka stand ada di bagian sound and stage, bisa hubungin kakak dan abang ini, mau tanya-tanya rumah, mau tanya apapun boleh. Asalkan jangan Tanya diskon tambahin ya. Tanya diskon jangan. Oke Bang, makasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke John, bye bye. Sampai ketemu Jumpa lagi di Medan Criterium 2022.